Perkenalkan, nama saya Ida Yulita dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, di sini untuk tugas 2 membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur input data buku. Ini berisi judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Di input data buku ini masing-masing memiliki 4 kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian fitur kedua, peminjaman buku. Kemudian fitur ketiga, pengembalian buku. Dan yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Ini denda dikenakan sebesar 5.000 per hari keterlambatan apabila keterlambatan lebih dari 7 hari. Kemudian fitur yang kelima, mencetak struk dan peminjaman dan pengembalian. Kemudian fitur yang keenam, manajemen data buku oleh admin perpustakaan, yang meliputi fitur manajemen buku termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku yang berisi judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, menghapus buku dari daftar. Baik, kemudian untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama membuat kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Kemudian membuat kelas main yang meliputi metode untuk menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, mengelola data buku, meliputi menambah, mengubah, dan menghapus buku. Kemudian menggunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. Kemudian menggunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan manajemen buku. Menggunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput peminjaman atau pengembalian, menghitung denda, dan juga menambahkan beberapa buku sekaligus. Nah, ini untuk langkah yang pertama, di sini ada kelas buku. Di sini berisi judul buku, penulis buku, kategori buku, dan juga status ketersediaannya. Status ketersediaan buku. Nah, untuk status ketersediaan nanti akan ada 2 opsi, yaitu bukunya tersedia atau buku sedang dipinjam. Kemudian lanjut untuk kelas main. Nah, di sini kita import scannernya dulu. Kemudian ini yang pertama itu nanti akan tampil menu perpustakaan. Nah, di menu perpustakaan itu ada fitur lihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, mengelola buku oleh admin. Kemudian ada pilihan untuk keluar. Nah, nanti untuk pilihan keluar ini, jika memilih opsi nomor kosong, nanti akan kembali ke menu perpustakaan lagi. Nah, di sini untuk opsi yang pertama itu lihat daftar buku. Nah, nanti untuk daftar buku itu kita menginputkan data bukunya itu di sini. Nah, ini untuk data buku itu ada 4 kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, sejarah, dan teknologi. Di sini ada keterangan judulnya, penulis buku, sudah ada kategorinya, dan juga nanti akan ada status ketersediaannya. Kemudian nanti ini untuk menampilkan daftar bukunya. Untuk menampilkan daftar buku, ini daftar buku nanti
tampil berdasarkan data yang kita masukkan di sini. Kemudian ada fitur yang kedua, ini pinjam buku. Nah, nanti untuk pinjam buku itu, ini untuk proses peminjamannya, nanti yang pertama itu akan ditampilkan daftar buku dari data buku yang sudah dibuat tadi. Kemudian nanti akan ada pilihan untuk memasukkan judul buku sesuai dengan daftar buku yang ada di data. Nanti kalau kita menginputkan data buku, nanti akan ada keterangan buku berhasil dipinjam jika buku status ketersediaannya tersedia. Namun jika status ketersediaannya dipinjam, nanti akan menghasilkan maaf buku sedang dipinjam. Atau jika kita menginputkan judul buku yang tidak ada di daftar buku tadi, maka akan menghasilkan output buku tidak ditemukan. Kemudian fitur mencetak struk. Nah, nanti di sini akan tampil struk peminjaman. Nah, nanti akan ada keterangan judul buku yang dipinjam. Kemudian fitur pengembalian buku. Di sini nanti untuk pengembalian buku, nanti juga kita perlu menginputkan judul buku yang dikembalikan. Kemudian nanti akan tampil berapa hari keterlambatan. Apabila keterlambatan lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda 5.000. Kemudian, nah ini untuk struk pengembalian, nanti apabila terlambat itu dikenakan denda 5.000 dan nanti sudah akan tampil denda di struk pengembalian, total denda di struk pengembalian. Kemudian jika sudah dikembalikan, nanti akan ada keterangan buku ini tidak sedang dipinjam. Keterangan status ketersediaannya akan berubah. Kemudian untuk pengelolaan buku oleh admin itu nanti di menu admin. Jadi jika kita memilih opsi kelola buku admin, nah itu nanti akan ada fitur tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan juga opsi kembali untuk kembali ke menu perpustakaan tadi. Nah, ini jika kita memilih opsi tambah buku, itu nanti kita menginputkan judul buku baru, kemudian penulis baru, kategori buku. Nah, nanti jika sudah diinput, nanti akan ada keterangan buku berhasil ditambahkan. Dan nanti di daftar buku nanti akan sudah ada ini inputan data barunya. Nah, kemudian di menu admin itu juga ada ubah buku. Ubah buku itu untuk mengubah, misal mengubah judul, penulis, atau kategori. Kemudian jika sudah diinputkan, nanti akan ada keterangan data buku berhasil diubah. Dan nanti di daftar buku juga yang diubah juga akan ikut berubah. Kemudian ada fitur untuk menghapus buku. Kita nanti memasukkan nomor buku yang ingin dihapus. Nanti juga akan ada keterangan yakin ingin menghapus buku, ya atau tidak. Nanti jika kita memilih opsi ya, nanti akan ada keterangan buku berhasil dihapus. Kemudian jika kita menginputkan
nomor buku yang tidak ada di daftar buku, nanti keterangannya nomor tidak valid. Baik, kita langsung jalankan saja. Kita cek. Nah, ini nanti akan tampil. Yang pertama itu menu perpustakaan. Di sini ada fitur untuk melihat daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, kelola buku oleh admin, dan juga opsi keluar. Kita coba untuk melihat daftar buku. Nah, ini sudah tampil untuk daftar bukunya dari data buku yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita pilih untuk pinjam buku. Nah, ini masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Kita isikan saja Laskar Pelangi. Nah, ini outputnya buku berhasil dipinjam. Kemudian oke, sudah. Kemudian kita klik selesai. Kita ketikkan selesai. Nah, ini untuk kita klik selesai akan muncul struk peminjaman. Nah, di sini struk peminjaman Laskar Pelangi, buku yang sudah kita pinjam tadi. Kemudian kita kembalikan buku, masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Berapa hari keterlambatan kita isikan saja 10 hari. Ini sudah terkena denda karena keterlambatan lebih dari 7 hari. Jadi dikenakan denda 5.000 per hari. Kemudian kita mencoba untuk pengelolaan buku. Nah, di sini kita coba fitur untuk tambah buku. Kita isikan judul Dilan. Untuk penulisnya kategori fiksi. Nah, buku berhasil ditambahkan. Kemudian kita kembali dulu. Kita cek di daftar buku. Nah, ini untuk buku yang sudah kita tambahkan tadi sudah muncul di sini. Kemudian kita coba kembali ke menu admin, kita coba ubah buku. Masukkan nomor buku yang ingin diubah, kita isi 17. Yakin ingin mengubah buku, kita isikan ya. Kemudian judulnya, penulis, kategorinya fiksi, tersedia. Nah, ini sudah menampilkan data yang sudah kita ubah. Baik, jadi ini untuk penjelasan dari tugas 2. Sekian dari saya, terima kasih.